Kami ingin memastikan kreator dan penonton memiliki alat dan informasi yang dibutuhkan agar merasa aman saat membuka YouTube. Meskipun mayoritas kreator dan penonton YouTube menggunakan YouTube untuk berbagi, belajar, dan terhubung, kami tahu terkadang ada kejadian pelecehan dan bahkan ujaran kebencian yang tentunya sulit untuk dilihat dan dialami pengguna dan kreator. Video ini menjelaskan beberapa kebijakan, alat, dan fitur yang tersedia untuk memastikan Anda merasa aman di YouTube. Untuk memulai, mari kita bahas sedikit kebijakan khusus YouTube yang bisa melindungi Anda dari kebencian dan pelecehan. Pertama, kebijakan ujaran kebencian. Konten dianggap ujaran kebencian jika berisi kebencian atau kekerasan terhadap kelompok berdasarkan atribut yang dilindungi, seperti usia, gender, ras, disabilitas, agama, orientasi seksual, atau kasta. Ujaran kebencian tidak diizinkan di YouTube. Kami menghapus konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut ini. Selanjutnya, kebijakan pelecehan. Konten dianggap pelecehan jika konten menargetkan individu melalui penghinaan yang berkepanjangan atau kejam berdasarkan atribut intrinsik seperti keanggotaan ke suatu kelompok yang dilindungi, status sebagai orang yang selamat dari serangan seksual, atau ciri-ciri fisik tertentu. Kebijakan ini juga mencakup perilaku berbahaya, seperti tindakan ancaman, pemerasan, penindasan, mempublikasikan informasi pribadi atau identitas seseorang, atau mendorong perilaku pelecehan terhadap individu tertentu yang disebut sebagai brigading atau ramai-ramai memanipulasi orang lain secara online. Konten untuk melecehkan orang lain tidak diizinkan di YouTube. Setelah mengetahui kebijakan kami, mari kita bahas lebih lanjut beberapa alat yang ada untuk melindungi Anda. Kami akan menjelaskan dua opsi. Pertama, Anda bisa melaporkan hal yang melanggar kebijakan kami. Kedua, Anda bisa memoderasi komentar di channel Anda sendiri meskipun belum tentu melanggar kebijakan kami. Mari kita bahas cara melaporkan konten yang tidak pantas atau melecehkan yang melanggar kebijakan kami. Untuk melaporkan video, klik menu 3 titik di komputer atau seluler, lalu pilih Laporkan. Anda akan diminta untuk memilih alasan paling sesuai dengan pelanggaran di video, dan Anda bisa memberikan detail tambahan yang bisa membantu tim peninjau membuat keputusan, termasuk stempel waktu atau deskripsi pelanggaran. Anda juga bisa melaporkan komentar, thumbnail, dan playlist melalui proses yang sama. Klik menu 3 titik, lalu pilih Laporkan. Melaporkan konten yang melanggar kebijakan kebencian dan pelecehan sifatnya anonim. Jadi, pengguna lain tidak tahu siapa yang melaporkan. Jika ingin melaporkan seluruh channel karena peniruan identitas atau penggunaan yang tidak tepat atas banner channel atau foto profil, buka halaman channel yang ingin dilaporkan. Klik tentang, lalu laporkan. Perhatikan, jika ada yang dilaporkan, video tidak akan otomatis dihapus. Staf YouTube akan meninjau konten yang dilaporkan 24 jam setiap hari. Konten yang dilaporkan ditinjau berdasarkan pedoman komunitas dan diperiksa kesesuaian usianya. Jika tim peninjau kami tidak menemukan pelanggaran, maka pelaporan sebanyak apapun tidak akan berpengaruh dan konten tetap ada di situs kami. Jika ada masalah privasi dalam konten dan seseorang menggunakan informasi pribadi yang dapat dikenali, kunjungi pusat bantuan kami untuk menggunakan proses keluhan privasi kami. Selanjutnya, mari bahas alat untuk memoderasi komentar jika Anda menemukan konten yang melecehkan atau menyinggung. Pertama, Anda bisa menghapus komentar yang diposting di channel Anda sendiri. Itu bisa dilakukan di YouTube Studio dari tab dipublikasikan atau dari halaman tontonan di video dengan mengklik menu 3 titik pada komputer atau perangkat seluler dan memilih Hapus. Pemberi komentar tidak akan tahu komentarnya telah dihapus. Jika seseorang terus memberikan komentar yang tidak pantas, Anda bisa menyembunyikannya dari channel. Jika komentar disembunyikan, komentar yang lalu dan mendatang akan disembunyikan dari video Anda. Semua komentar yang terdahulu akan disembunyikan dalam 48 jam. Pengguna tidak akan tahu Anda menyembunyikannya. Tidak akan ada yang terlihat berbeda di sisi mereka jika mereka memposting komentar baru di video Anda. Ada dua opsi untuk menyembunyikan pemberi komentar. Dari salah satu komentar yang ada, atau dari YouTube Studio.
Jika menemukan komentar mereka di channel atau video Anda, pilih menu 3 titik, lalu sembunyikan pengguna dari channel. Untuk menyembunyikan pengguna dari YouTube Studio, salin URL channel pengguna, lalu buka YouTube Studio, lalu setelan, lalu komunitas. Di kotak pengguna tersembunyi, tempel URL channel mereka, lalu klik simpan. Terakhir, alat apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi seluruh bagian komentar dari perilaku tidak pantas atau menyinggung? Anda bisa membuat daftar kata yang diblokir. Terkadang, orang bisa memakai kata atau frasa yang tidak diinginkan terkait channel Anda. Di YouTube Studio, buka setelan, lalu komunitas. Di sini, ada bagian untuk kata-kata yang diblokir. Di bagian ini, tambahkan kata atau frasa yang tidak Anda inginkan muncul di bagian komentar. Saat seseorang mencoba berkomentar dengan kata yang diblokir ini, kata itu tidak akan muncul secara publik dan bisa ditemukan di tab "Ditahan untuk ditinjau". Sebagian kreator memilih untuk mengabaikan tab ini agar tidak perlu melihat komentar ini. Pemberi komentar tidak tahu komentar mereka otomatis ditahan untuk ditinjau. Atau, Anda bisa memblokir link, yang artinya komentar baru dengan hashtag atau URL otomatis akan ditahan untuk ditinjau. Terakhir, Anda bisa mengubah setelan komentar. Itu bisa dilakukan untuk setiap video, atau Anda bisa menyetel default komentar untuk semua upload berikutnya. Dengan setelan komentar, Anda bisa mengizinkan semua komentar, menahan komentar yang berpotensi tidak pantas untuk ditinjau, menahan semua komentar untuk ditinjau, atau menonaktifkan komentar. Jika memilih untuk menahan komentar, komentar tidak akan muncul secara publik sampai Anda menyetujuinya. Komentar yang berpotensi tidak pantas akan ditahan untuk ditinjau di halaman komentar di YouTube Studio, di tab "Ditahan untuk ditinjau" selama 60 hari. Komentar yang mungkin sangat menyinggung akan difilter di bawah tab ini. Ingat, Anda bisa mengabaikan tab ini sepenuhnya agar tidak perlu melihat komentar ini. Untuk mengubah setelan pada setiap video, buka halaman detail video, lalu tampilkan lebih banyak, lalu buka bagian komentar dan rating. Untuk menyetel default komentar di semua video Anda ke depannya, buka setelan di YouTube Studio, lalu buka komunitas, lalu default. Setelan yang dipilih akan diterapkan ke komentar di semua video baru Anda. Keselamatan kreator, penonton, dan partner adalah prioritas utama kami. Sebaiknya gunakanlah berbagai alat yang ada untuk membantu Anda. Terima kasih telah membantu melindungi komunitas yang unik dan penuh semangat ini. Terima kasih sudah menonton.